Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 6A1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi ajaran taman siswa dan laba atas transaksi antar perusahaan. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Elenovita NIM 2019-017-005, yang kedua yaitu Gading Putri Ekawati NIM 2019-017-009, dan yang ketiga yaitu Kansa Anandiana Dayati NIM 2019-017-010, dan yang keempat yaitu Rika Hanaria Simbolon NIM 2019-017-023. Jadi pada slide kedua ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi ajaran taman siswa pada laba atas transaksi antar perusahaan. Jadi dalam memasukkan persediaan laba dalam transaksi antar perusahaan, kita dapat mengimplementasikan ajaran taman siswa yaitu tetap, mantap, dan antep. Dan kita juga dapat mengimplementasikan ajaran taman siswa mengenai tringo. Jadi tetap, mantap, antep yaitu ketika kita membuat persediaan laba atas transaksi antar perusahaan, kita harus melaksanakannya dengan memiliki ketetapan hati atau tetap, termasuk tekan bekerja, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita harus tetap tertib dalam mengerjakan persediaan laba atas transaksi antar perusahaan, dan kita tidak boleh terkecoh dengan hal lain. Agar kita tidak terkecoh dengan hal lain, maka kita perlu mengimplementasikan ajaran taman siswa yaitu tringo. Taman siswa mengajarkan konsep tringo yang terdiri dari ngerti atau mengetahui, ngeroso atau memahami, dan lakoni atau melakukan. Ngerti berarti mengerti, ngeroso berarti merasakan, dan lakoni berarti melakukan. Jadi jangan hanya cukup dengan mengerti, tetapi juga jangan hanya cukup merasakan, namun harus melakukan apa yang sudah dibenarkan dan dianggap baik oleh akal budi kita, agar lebih mudah dimengerti dahulu, baru dirasakan, setelah itu dijalankan. Jangan sampai menjalankan segala sesuatu itu tanpa dipahami lebih dulu nilai positif dan negatif yang dirasakan. Inilah mengapa olah rasa dan olah batin itu menjadi bagian dari pendidikan taman siswa untuk tujuan membentuk jiwa yang cerdas dan berbudi pekerti luhur melalui tertib laku atau kebiasaan. Dalam hal pembuatan transaksi antar perusahaan, khususnya pada perusahaan induk dan anak, harus tetap, artinya tetap mantap. Mantap pada pembuatan transaksi atau berbobot. Hal ini bisa dikarenakan pada saat pembuatan transaksi tersebut, kita tidak boleh terkecoh dengan faktor eksternal atau internal perusahaan, ataupun hal-hal yang dapat merugikan perusahaan seperti adanya suap dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama yaitu eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan afiliasi dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan kepada entitas luar. Berikut contoh transaksi eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan afiliasi. Contoh kasus 1. Friend Corporation mendirikan sebuah anak perusahaan bernama Smart Company pada tahun 2006 untuk menjual lini produk Friend Corporation. Semua pembelian Smart berasal dari Friend dengan harga 20% di atas harga perolehan Friend. Selama tahun 2003, Friend membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 20 juta dan menjual barang dagangan senilai 20 juta tersebut kepada Smart dengan harga 24 juta. Dan Smart menjual semua barang dagangannya pada para pelanggannya dengan harga 30 juta. Yang selanjutnya yaitu pembukaan Friend dalam ribuan. Di sini yang pertama kita akan mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Kita catat persediaan sebesar 20.000 masuk ke dalam debit dan hutang dagang masuk ke dalam kredit. Yang kedua yaitu kita akan mencatat penjualan antar perusahaan kepada Smart. Piutang usaha kepada Smart sebesar 24.000, kemudian penjualan di kredit sebesar 24.000. Yang ketiga yaitu mencatat harga pokok penjualan kepada Smart. Harga pokok penjualan di debit sebesar 20.000 dan persediaan di kredit sebesar 20.000. Pembukuan Smart dalam ribuan. Yang pertama yaitu untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari Friend. Yang pertama yaitu persediaan di debit sebesar 24.000, kemudian hutang dagang di kredit sebesar 24.000. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencatat penjualan kepada entitas lain. Piutang usaha di debit sebesar 30.000 dan penjualan di kredit sebesar 30.000.
Yang ketiga yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada entitas lain. Yang pertama yaitu harga pokok penjualan sebesar 24.000 di debit, kemudian persediaan di kredit sebesar 24.000. Kemudian eliminasi kertas kerja. Yang pertama yaitu penjualan harga friend sebesar 24.000, kemudian 100% smart sebesar 30.000. Kemudian penyesuaian dan eliminasinya. Penyesuaiannya sebesar 24.000 di debit, kemudian konsolidasinya sebesar 30.000. Untuk pokok penjualan friend sebesar 20.000, 100% smart 24.000, kemudian penyesuaian dan eliminasinya. Untuk penyesuaiannya tidak ada dan eliminasinya sebesar 24.000. Kemudian konsolidasinya sebesar 20.000. Kemudian untuk laba kotor friend sebesar 4.000, kemudian 100% smart sebesar 6.000. Penyesuaian dan eliminasinya tidak ada, kemudian konsolidasinya sebesar. Yang kedua yaitu eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Entitas konsolidasi merealisasikan dan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi pada saat barang dijual kepada entitas luar. Persediaan akhir perusahaan afiliasi, pembeli mencerminkan laba dan rugi atas penjualan antar perusahaan karena persediaan tersebut lebih mencerminkan harga transfer perusahaan. Contoh kasus 2. Selama tahun 2007, friend membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 30 juta dan menjual barang dagang senilai 30 juta tersebut kepada Smart seharga 36 juta. Smart menjual barang dagangannya sebanyak 30 juta kepada para pelanggannya dengan harga 37.500.000. Pembukuan friend dalam ribuan. Yang pertama yaitu untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Untuk persediaan di debit sebesar 30.000 dan hutang dagang di kredit sebesar 30.000. Kemudian yang kedua untuk mencatat penjualan kepada Smart. Piutang usaha Smart di debit sebesar 36.000 dan penjualan di kredit sebesar 36.000. Yang ketiga yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Smart. Harga pokok penjualan di debit sebesar 30.000 dan persediaan di kredit sebesar 30.000. Kemudian pembukuan Smart dalam ribuan. Yang pertama yaitu untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari friend. Persediaan di debit sebesar 36.000, kemudian hutang dagang di kredit sebesar 36.000. Kemudian yang kedua untuk mencatat penjualan kepada entitas lain. Piutang usaha di debit sebesar 37.500, penjualan di kredit sebesar 37.500. Kemudian yang ketiga untuk mencatat harga pokok penjualan kepada entitas lain. Harga pokok penjualan di debit sebesar 30.000, persediaan di kredit sebesar 30.000. Baik, perkenalkan nama saya Gading Putri Kawati, ini 2019-0117-009 akan melanjutkan. Baik, jurnal eliminasi dalam kertas kerja oleh Friend Corporation adalah sebagai berikut. A. Penjualan repsi lokal dari Friend ke Smart, yaitu penjualan sebesar 36 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Debit penjualan 36 juta, kredit harga pokok penjualan. Yang B, laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir tahun masih tersisa sebesar 1 juta. 1/6 dari harga transfer yaitu 6 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat: debit harga pokok penjualan 1 juta, kreditnya persediaan 1 juta. Selanjutnya, kertas kerja eliminasi yang dibuat oleh Friend tahun 2007 sebagai berikut. Untuk Friend, laporan laba rugi 36.000, penjualan 30.000, harga pokok penjualan 6.000. 100% Smart, laporan laba rugi 37.500, penjualan 30, harga pokok penjualan 7.500, untuk laba kotor 6.000. Jurnal penyesuaian dan eliminasi, laporan di debit, laporan laba rugi 36.000, penjualan 1.000, di kredit penjualan 36.000, laba kotor 1.000. Konsolidasi, laporan laba rugi 37.500, penjualan 25.000, harga pokok penjualan 12.500,
laba kotor 5.000. 3. Pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi ketika barang dagang dijual kepada pihak luar dengan entitas konsolidasi. Realisasi terjadi pada periode fiskal berikutnya, sehingga pengakuan ditunda sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasi mengharuskan kredit pada harga pokok penjualan pada kertas kerja karena jumlah persediaan tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual hanya digunakan. Berikut ini contoh kasus untuk transaksi pengakuan laba yang belum direalisasi pada persediaan awal. Contoh kasus 3, selama tahun 2008, Friend Corporation menjual barang dagang senilai 40 juta rupiah kepada Smart Company dengan harga 48 juta dan Smart menjual 75% dari barang dagang tersebut dengan harga 45 juta. Smart juga menjual barang dagangan dari persediaan awalnya harga perolehan 6 juta rupiah kepada para pelanggannya dengan harga 7.500.000 rupiah. Ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagangan yang ditransfer. Selanjutnya pembukuan Friend dalam ribuan. Persediaan 40.000 di debit, hutang dagang 40.000 di kredit, yaitu untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Selanjutnya piutang usaha Smart di debit 48.000, penjualan di kredit 48.000 untuk mencatat penjualan kepada Smart. Harga pokok penjualan di debit 40.000, di persediaan 40.000 di kredit untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Smart. Selanjutnya pembukuan Smart dalam ribuan. Yang pertama, persediaan di debit 48.000, hutang dagang di kredit 48.000 untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari Friend. Yang kedua, piutang dagang di debit 52.500, penjualan di kredit 52.500, yaitu untuk mencatat penjualan kepada entitas lain sebesar 45 juta dan 7.500. Yang terakhir, harga pokok penjualan di debit 42.000, persediaan di kredit 42.000 untuk mencatat harga pokok penjualan kepada entitas lain dengan harga transfer 48 juta dikali 75% dengan yang dijual 6 juta dari persediaan awal. Ayat jurnal yang dibuat oleh Friend untuk mengeliminasi transaksi rapsi lokal dan mengakui laba yang sebelumnya ditangguhkan dari persediaan awal tahun adalah sebagai berikut. A. Mengeliminasi transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Jurnal yang dibuat: penjualan di debit 48 juta, harga pokok penjualan di kredit 48 juta. B. Mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Jurnalnya: investasi dalam Smart 1 juta debit, harga pokok penjualan 1 juta kredit. Yang C. Mengeliminasi laba antar perusahaan pada persediaan akhir atau laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Jurnalnya: harga pokok penjualan debit 2 juta, persediaan kredit 2 juta. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Karsana Dian Dayati, NIM 2019-1190 akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya tadi. Selanjutnya yaitu kertas kerja eliminasi yang dibuat oleh Friend tahun 2008 sebagai berikut dalam ribuan. Dan selanjutnya adalah laporan laba rugi. Penjualan Friend adalah 48.000, 100% Smartnya 52.500,
penyesuaian dan eliminasinya di debit 48.000 dan untuk laporan konsolidasinya yaitu 52.500. Selanjutnya itu harga pokok penjualan brand 40.000, 100% smart 42.000, penyesuaian dan eliminasi debitnya 2.000, kreditnya 48.000 dan 1.000 dengan konsolidasinya 35.000. Untuk hasilnya yaitu brandnya 8.000, 100% smartnya 10.500 yaitu dikurangi, dan laporan konsolidasi adalah 17.500. Untuk laba kotor neracanya tidak ada, persediaannya 100% smart yaitu 12.000, penyesuaian dan eliminasi dikredit 2.000 dan laporan konsolidasi 10.000. Untuk investasi dalam smart friend tidak ada dan penyesuaian dan eliminasi di debit 1.000. Selanjutnya yaitu laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream atau arus ke bawah. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anaknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor perusahaan induk, tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan anak sampai barang dagang tersebut dijual kepada entitas luar. Berikut ini akan diilustrasikan penangguhan laba antar perusahaan atau laba yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Yang pertama adalah penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan. Contoh kasus yang keempat adalah Park Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Sori Corporation. Laporan laba rugi terpisah Park dan Sori untuk tahun 2006. Sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Penjualan untuk Park Corp-nya 100.000, untuk Sori Corp-nya 50.000. Harga pokok penjualannya untuk Park Corp-nya 60.000 dan Sori Corp-nya 35.000. Laba kotornya yaitu pengurangan dari penjualan dan harga pokok penjualan yaitu sebesar Park Corp-nya sebesar 40.000 dan Sori Corp-nya sebesar 15.000. Untuk bebannya yaitu Park Corp-nya sebesar 15.000, Sori Corp-nya 5.000. Laba operasi Park Corp 25.000 dan Sori Corp 10.000. Laba dari Sori untuk Park Corp yaitu sebesar 9.000. Laba bersihnya Park Corp sebesar 34.000, Sori Corp-nya 10.000. Transaksi selama 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan Park kepada Sori sebesar 15.000 dengan laba sebesar 6.250. Yang kedua adalah persediaan Sori per periode 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagang atas transaksi antar perusahaan. Pada pembukuan yang terpisah, Park mengambil bagiannya atas laba Sori dan menangguhkan pengakuan laba yang belum direalisasi dengan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Yang pertama adalah investasi dalam Sori di debit sebesar 9.000 dan laba dari Sori di kredit sebesar 9.000. Yang kedua adalah laba dari Sori di debit sebesar 2.500 dan investasi dari dalam Sori di kredit sebesar 2.500. Untuk selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Yang pertama adalah mengeliminasi penjualan dan pembelian resiprokal. Jurnalnya adalah penjualan di debit sebesar 15.000, harga pokok penjualannya di kredit sebesar 15.000. Yang kedua adalah mengeliminasi laba antar perusahaan dari harga pokok penjualan dan persediaan. Jurnalnya yaitu harga pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar 2.500. Yang ketiga adalah mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dalam Sori periode 1 Januari 2006, yaitu dalam laporan konsolidasi tidak boleh ada laba atas transaksi antar perusahaan afiliasi. Jurnalnya yaitu laba dari Sori di kredit di debit dan investasi dalam Sori di kredit sebesar 6.500. Untuk kertas kerja Park dan perusahaan anak Sori untuk tahunnya berakhir periode 31 Desember 2006. Untuk laporan laba ruginya yaitu penjualan Park 100.000, 90% Sorinya sebesar 50.000,
Penyesuaian dan eliminasi tidak ada. Laporan konsolidasinya yaitu sebesar 135.000. Laba dari Sorry untuk Park sebesar 6.500. Sorry-nya tidak ada. Penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 15.000 dan laporan konsolidasinya tidak ada. Harga pokok penjualan yaitu Park 60.000, 90% Sorry-nya 35.000. Penyesuaian dan eliminasinya yang debit sebesar 6.500 dan yang kredit 15.000. Untuk laporan konsolidasinya sebesar 82.500. Selanjutnya itu beban untuk Park yaitu sebesar 15.000, untuk 90 Sorry 5.000, penyesuaian dan eliminasi 2.500. Untuk laporan konsolidasi yaitu sebesar 20.000. Beban hak minoritas dengan rumus 10.000 dikali 10%. Untuk Park yaitu sebesar 35.500, 90% Sorry-nya sebesar 10.000. Untuk laporan konsolidasi yaitu sebesar 31.500. Laba bersihnya tidak ada. Neraca persediaan untuk Sorry-nya 7.500, penyesuaian dan eliminasinya di kredit 2.500 dan laporan konsolidasinya 5.000. Untuk investasi dalam Sorry, penyesuaian dan eliminasi di kredit sebesar 6.500. Yang kedua adalah pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada entitas luar. Contoh kasus yang kelima adalah barang dagang yang diperoleh dari Park selama tahun 2006 dijual oleh Sorry pada tahun 2007. Asumsi tidak ada transaksi antara perusahaan antar Park dan Sorry selama tahun 2007. Laporan laba rugi terpisah tahun 2007 sebelum pertimbangan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal Sorry sebesar 2.500 adalah sebagai berikut. Untuk penjualan Park Corp sebesar 120.000, Sorry Corp sebesar 60.000, harga pokok penjualan Park Corp sebesar 80.000, Sorry Corp-nya 40.000, laba kotornya adalah pengurangan dari penjualan dan harga pokok penjualan, yaitu Park Corp sebesar 40.000 dan Sorry Corp sebesar 20.000. Untuk bebannya, Park Corp 20.000, beban Sorry-nya 5.000, laba operasi Park Corp 20.000, Sorry Corp 15.000. Laba dari Sorry untuk Park Corp 13.500 dan laba bersih untuk Park Corp 33.500. Untuk laba bersih Sorry Corp 15.000. Sekian dari saya. Untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Transaksi selama tahun 2006 adalah sebagai berikut. A. Penjualan Park kepada Sorry sebesar 15.000 dengan laba sebesar 6.250. Yang B. Persediaan Sorry per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagang dari transaksi antar perusahaan. Laba operasi Park tahun 2007 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sorry per 31 Desember 2006. Namun, laba Sorry tahun 2007 terpengaruhi karena persediaan awal Sorry lebih saji sebesar 2.500, demikian pula untuk harga pokok penjualan. Dari sudut pandang Park, laba investasinya akan dicatat dalam disesuaikan sebagai berikut. Ayat jurnal yang pertama, investasi dalam Sorry sebesar 13.500 di debit, laba dari Sorry sebesar 13.500 di debit, ini untuk mencatat laba investasi dari Sorry. Yang kedua, investasi dalam Sorry di debit sebesar 2.500, laba dari Sorry di kredit sebesar 2.500. Ini untuk mencatat di realisasi laba dari penjualan antar perusahaan tahun 2006 kepada Sorry. Pada akhir tahun 2007, ayat jurnal di atas akan meningkatkan investasi dalam Sorry dari 13.500 menjadi 16.000 dan laba bersih Park dari 33.500 menjadi 36.000.
Berikut ini jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi part dan sorry. Menyesuaikan atau mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Jurnal investasi dalam sorry sebesar 2.500 di debit, harga pokok penjualan 2.500 di kredit. Ini untuk mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi ke dalam saldo awal. Yang kedua, laba dari sorry sebesar 16.000 di debit, investasi dalam sorry di kredit sebesar 16.000. Sebagai kertas kerja, part corporation dan perusahaan anak, sorry corporation, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Laporan laba rugi penjualan part sebesar 120.000, sorry 60.000, penyesuaian dan eliminasi tidak ada, laporan konsolidasinya sebesar 180.000. Laba dari sorry partnya 16.000, sorry tidak ada, penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 16.000, laporan konsolidasinya tidak ada. Harga pokok penjualan partnya 80.000, sorry-nya 40.000, penyesuaian dan eliminasi di kredit sebesar 2.500, laporan konsolidasinya 117.500. Beban di part 20.000, sorry 5.000, penyesuaian dan eliminasi tidak ada, laporan konsolidasinya sebesar 25.000. Beban hak minoritas 15.000 dikali 10%. Part sorry tidak ada, penyesuaian dan eliminasi tidak ada, laporan konsolidasinya 1.500. Laba bersih part 36.000, sorry 15.000, penyesuaian dan eliminasi tidak ada, laporan konsolidasinya 36.000. Neraca investasi dalam sorry, penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 2.500, di kredit 16.000. Laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream atau arus ke atas. Penjualan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaannya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor anak perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Laba bersih induk perusahaan dipengaruhi karena induk perusahaan mengakui bagiannya atas pendapatan anak perusahaan berdasarkan metode ekuitas. Jika anak perusahaan penjual adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 100%, induk perusahaan menangguhkan 100% dari laba yang belum direalisasi pada tahun terjadinya penjualan antar perusahaan. Jika anak perusahaan adalah perusahaan afiliasi yang hanya dimiliki sebagian, induk perusahaan juga hanya menangguhkan sebatas bagaimana laba perusahaan yang belum direalisasi. Pertama, penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan. Diasumsikan bahwa Salt Corporation atau perusahaan anak menjual barang dagang yang dibeli seharga 7.500.000 kepada Part Corporation atau perusahaan induk dengan harga 20 juta. Selama tahun 2006 menjadi 60% dari barang dagang tersebut kepada pihak luar dengan harga 15 juta. Pada akhir tahun, laba persediaan yang belum direalisasi sebesar 5 juta atau harga memperoleh sebesar 3 juta, tetapi dimasukkan dalam persediaan part sebesar 8 juta. Jika SART melaporkan laba bersih pada tahun 2006 sebesar 50 juta, bagian part diakui seperti dalam peragaan di bawah ini. Peragaan tersebut membandingkan konsolidasi satu garis atas kepemilikan 100% dan kepemilikan sebesar 75% pada perusahaan anak.
Seperti diilustrasikan, jika part mencatat 100% dari pendapatan atau laba saat berdasarkan metode ekuitas, part harus mengeliminasi 100% dari setiap laba yang belum direalisasikan yang termasuk dalam laba tersebut. Jika part harus mencatat 75% dari laba saat berdasarkan metode ekuitas, maka part harus mengeliminasi hanya 75% dari laba yang belum direalisasikan yang termasuk dalam laba SART tersebut. Pada kedua kasus, semua laba yang belum direalisasi yang dicatat oleh part dieliminasikan dari akun laba dan investasi. Bagian A, jika SART adalah anak perusahaan yang dimiliki 100%, investasi pada SART sebesar 50.000 di debit, laba dari SART di kredit sebesar 5.000. Ini untuk mencatat 100% pendapatan SART yang dilaporkan sebagai pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua, laba dari SART sebesar 5.000 di debit, investasi pada SART di kredit sebesar 5.000. Ini untuk mencatat menangguhkan 100% laba persediaan yang belum direalisasikan yang dilaporkan SART sampai direalisasi. Ayat jurnal tunggal sebesar 45.000 itu hasilnya dari 50.000 dikurang 5.000 dikali 100% dapat juga digunakan. Bagian B, jika SART anak perusahaan yang memiliki 75%. Yang pertama, investasi pada SART 37.500 di debit, laba dari SART 37.500 di kredit. Ini untuk mencatat 75% pendapatan atau laba SART yang dilaporkan sebagai pendapatan atau laba dari anak perusahaan. Yang kedua, laba dari SART 37.500 di debit, investasi pada SART 37.500 di kredit. Ini untuk mencatat menangguhkan 75% laba persediaan yang belum direalisasi yang dilaporkan SART sampai direalisasi. Ayat jurnal tunggal sebesar 37.500 itu dapatnya dari 50.000 dikurang 5.000 dikali 75% dapat juga digunakan. Part dan anak perusahaan SART kepemilikan 75%, sebagian kertas kerja untuk tahun yang akan berakhir 31 Desember 2006 dalam ribu. Yang pertama, laporan laba rugi, partnya tidak ada, 75 SART-nya tidak ada, penyesuaian dan eliminasi debit kredit tidak ada, laporan konsolidasinya tidak ada. Yang kedua, penjualan di part sebesar 250, SART 150, debit 20, laporan konsolidasinya 380. Yang ketiga, pendapatan dari SART, partnya 33,75, SART-nya tidak ada, penyesuaian dan eliminasinya di debit 33,5, laporan konsolidasinya tidak ada. Yang keempat, harga pokok penjualan part 100, sal 80, penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 5, kredit 20, laporan konsolidasinya 165. Yang kelima, beban-beban part 50, SART 20, penyesuaian dan eliminasi debit kredit tidak ada, laporan konsolidasinya 70. Beban hak minoritas 50.000 dikurang 5.000 dikali 25%. Partnya tidak ada, SART-nya tidak ada, penyesuaian dan eliminasi tidak ada, laporan konsolidasinya 11,25. Selanjutnya, laba bersih, partnya 133,75, SART-nya 50, penyesuaian dan eliminasinya tidak ada, laporan konsolidasinya 133,75. Neraca, part 10, SART-nya tidak ada, penyesuaian dan eliminasi di kredit sebesar 5, laporan konsolidasinya 5.
investasi pada saham, partnya tidak ada, saltnya tidak ada, penyesuaian dan eliminasi di kredit sebesar 33,75, dan laporan konsolidasinya tidak ada. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Salam dan bahagia.